Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Buya-buya, ustaz-ustaz, angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang telah menjadikan siang dan malam, memiliki aras yang tinggi lagi agung, memberi hidayah iman dan Islam kepada kita, telah mengizinkan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang dari tempat kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing ke rumah Allah ini, tiada lain dan bukan kita harap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah hasanah, telah berhasil menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Bapak dan Ibu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus yang sudah mengundang kami pada pagi hari ini sebagai ta'aruf singkat. Nama Haji Ajisman, kalau negeri asal air haji Kabupaten Pesisir Selatan, istri di Padang Panjang, aktivitas sehari-hari di perguruan Thalib Padang Panjang. Bapak dan Ibu, biasanya ambo mengaji subuh itu nak lama dah, paling lama sampai sudah, itu biasa ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita coba mengkaji, mengulang tentang wasiat Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, itu dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada 4 wasiat Rasul kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, jadi di Sabinata fa innal bahra amiq wa khuziz zada kamila fa inna safara ba'id wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun
wakhlis amala fa innan naqid basir. Artinya adalah, wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahumu karena laut itu sangat dalam. Wahai Abu Dzar, ambillah perbekalan secukup mungkin karena perjalanan sangat jauh. Wahai Abu Dzar, ringankanlah beban karena rintangan sangat berat. Wahai Abu Dzar, ikhlaslah beramal, sesungguhnya yang memantau itu maha melihat. Jadi Bapak dan Ibu, bahasa Nabi kepada Abu Dzar itu nak langsung kepada poin, ya, nak langsung kepada poin. Tetapi beliau memberikan wasiat berupa kiasan, dan bahasa itu menurut orang bahasa itu sangat tinggi, maknanya sangat dalam. Ya Abu Dzar, jadi di safinata fa innal bahra amiq. Wahai Abu Dzar, perbaharui perahumu karena laut itu sangat dalam. Nah, maksud dari memperbaharui perahumu adalah perbaharui iman dan perbaharui niat, ya. Jadidu imanukum bila ilaha illallah, perbaharui imanmu dengan selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena iman kita itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu juga bisa berkurang. Maka perlu kita perbaharui. Yazidu bi ta'ah wal yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan kepada Allah, dan berkurangnya iman itu dengan maksiat kepada Allah. Maka perlulah setiap insan yang beriman jadidu imanakum, memperbaharui imannya itu. Iman bertambah dengan ketaatan. Ketaatan bisa bertambah karena ada ilmu. Kalau seandainya seseorang tidak punya ilmu, ketaatannya itu bertambahnya bagaimana? Jadi iman bertambah dengan ketaatan, ketaatan bertambah dengan bertambahnya ilmu kita. Maka Bapak dan Ibu, kita tidak heran sekarang di mana-mana, ya, itu taklim lebih banyak jemaahnya memang subuh. Bahkan ada di Padang Panjang maghrib isya, maghrib menjelang isya tidak diisi, tetapi subuh mereka isi.
Alasan antara maghrib dengan isya itu ada yang berdagang, kemudian petani, kemudian pegawai jam 5 baru pulang capek, subuh ada waktu sedikit. Maka pengajian subuh itu tidak perlu lama-lama, paling lama kita sampai selesai ya. Nah, sidang jemaah rahimakumullah, ketika kita tadi menggali ilmu dan untuk ketaatan tadi, maka kita mendapatkan 4 keuntungan ya. Ketika kita berada di dalam sebuah taklim, dalam sebuah majelis taklim, maka kita mendapatkan 4 keuntungan. Yang pertama, sakinah, ketenangan ya. Kita akan mendapatkan ketenangan. Maka coba perhatikan, ketika kita berada dalam majelis taklim ada ketenangan, kemudian ketika kita berada di keramaian yang lain ada kegelisahan. Maka sebagian ibu-ibu untuk mencari ketenangan itu dimanapun majelis taklim dia datang. Hari Rabu ke Masjid Jambu Air bersama dengan Ustadz Yusuf Kordawi datang ya. Kok datang? Kata nang boleh jemaah gitu ya. Ada ketenangan. Kemudian yang kedua, dicurahkan rahmat oleh Allah. Dan yang ketiga, dinaungi oleh para malaikat ya. Sampai taklim itu bubar. Berarti selama kita berada dalam taklim ini kita dinaungi oleh para malaikat. Maka kalau adalah kaca pembesar yang bisa melihat makhluk halus, mungkin sekarang kita menampak malaikat, tapi kan nggak ada. Tentu kita percaya kepada apa yang disampaikan kabar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berada dalam majelis ilmu itu, maka kita dinaungi oleh para malaikat. Kemudian dibanggakan oleh Allah, wa dzakarallahu fi man indah. Allah banggakan di hadapan para malaikat. Sakinah, dicurahkan rahmat, dinaungi oleh malaikat, dan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat ya. Tidak seluruh manusia dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, dan tidak seluruh amalan. Ketika kita berada di padang Arafah, di sana itu kita kumal penuh dengan debu, Allah turun ke langit dunia, kemudian membanggakan ke hadapan para malaikat, wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku, badan mereka kumal penuh dengan debu, kemudian rambut mereka kusut. Ketika mereka mohon ampun, pasti saya ampuni dosanya. Ketika mereka berdoa kepadaku, pasti aku ijabah. Ketika kita wukuf di padang Arafah, Allah banggakan di hadapan Allah, di hadapan para malaikat. Dan ketika kita bangun di tengah malam untuk tahajud atau qiyamul lail, Allah banggakan di hadapan para malaikat. Ketika kita berada di majlis taklim, Allah banggakan di hadapan para malaikat. Maka di saat kita menggali ilmu, dapat ilmu, kemudian kita bisa bertambah ketaatan kita ya. Kalau dulu mungkin buya-buya kita dulu mengajarkan sholat 5 waktu ditambah dengan sholat rawatib. Setelah itu terus kita mengaji dan mengaji, ada lagi namanya sholat syuruk,
ada lagi namanya sholat duha, ada lagi namanya sholat tasbih, ada lagi namanya sholat tahajud, ada lagi namanya sholat istisqa, sholat banyak. Kenapa? Karena kita mendapatkan ilmu, ya. Sebelum ini sebagian masyarakat belum menggalakkan i'tikaf di bulan Ramadan. Nah, karena kajian-kajian kita belum juga sampai ke situ. Hanya kajian-kajian ini baru di sekolah-sekolah, baru perguruan tinggi. Kemudian sekarang sekitar 5 tahun belakangan sudah mulai digalakkan masalah i'tikaf. Padang Panjang sudah ada baru kemarin sudah ada beberapa masjid. Sebelumnya hanya dikoordinir oleh Buya Radisson. Artinya apa? Ketika ilmu ini terus disampaikan dan diulang-ulang, akhirnya masyarakat melakukan ketaatan, ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, perbaharui perahumu, kata Nabi kepada Abu Dzar, karena laut itu sangat dalam, perjalanan kita jauh, Pak. Ya. Wa khudziz zada kamila fa inna safara ba'id. Ambillah perbekalan secukup mungkin karena perjalananmu sangat jauh. Pak, Ibu, ketika kita berangkat ke Pekanbaru lebih kurang 200 km, tentu kita mempersiapkan segala sesuatu. Ketika kita membawa mobil pribadi, tentu kita persiapkan bensinnya segalanya, dan juga kita persiapkan yang lain. Mungkin di atas mobil kita ada air, mungkin di atas mobil kita ada makanan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah perjalanan kita lancar atau tidak. Dan juga kita mempersiapkan uang cash, walaupun dalam ATM kita uang kita banyak. Kenapa? Perjalanan kita jauh. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, ya. Perjalanan manusia mulai dari alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Sekarang kita berada di alam dunia. Di alam dunia ini kita pun terbatas, ya. Kita itu terbatas, dinamakan dengan ajal. Ada yang diberi umur oleh Allah 1000 tahun, Nabi Adam. Ada yang diberi umur oleh Allah 950 tahun, Nabi Nuh. Ada yang diberi umur oleh Allah 63 tahun 3 hari, Nabi Muhammad SAW. Kita tidak tahu, ya. Jadi hidup kita dunia ini terbatas, seperti token. Berapa diisi oleh Allah, dan itulah yang akan kita jalani. Dan kebanyakan umur umat Nabi hampir sama dengan Nabi. Lebih dari itu merupakan bonus. Makanya Bapak dan Ibu, jangan meminta kepada Allah umur panjang. Karena sepengetahuan kita, yang meminta umur panjang kepada Allah itu siapa? Iblis. Cuman iblis yang minta umur panjang kepada Allah. Ya Allah, berilah hamba waktu sampai yub'atsun, sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Dan itu diberi oleh Allah. Kalau awak
minta umur panjang Pak, awak minta umur panjang Bu. Coba lihat. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan seperti ciptaan semula, kenapa mereka tidak berpikir? Ahli namu tu dalam surah apa tu? Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi apala yang kilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan seperti ciptaan semula, kenapa mereka tidak berpikir? Mau kasih ciptaan semula tuh seperti anak-anak. Anak-anak tuh di mata rasulnya buang aja, buang aja itu. Kemudian apabila keinginannya tidak tercapai, nangis, minta es krim, tidak dibelian es krim. Kalau apanya lagi tindakannya, nangis. Minta boneka, tidak belian boneka. Tindakannya, nangis. Apabila dipanjangkan umur kita, kata Allah, dikembalikan ciptaan semula, maka ndak heran awak mako adu orang gaya awak di madu dua di situ nyokaraya Allah yang ngatur seperti itu gitu. Mako adu di antara orang gaya awak apabila keinginannya tak tercapai nyupai buati ya pai buatinya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di saat umur panjang itu ada namanya arsalil umur. Ya. Ada yang mengartikan arsalil umur itu adalah pikun. Tapi Ali mengartikan arsalil umur itu adalah di'ful quwah, di'fus sima, di'ful basar, di'ful hifzi. Jadi yang dikatakan arsalil umur itu menurut Ali lemah kekuatan, lemah pendengaran, lemah penglihatan, lemah ingatan. Jadi apabila seseorang sudah di atas 60 tahun, kekuatannya bertambah atau berkurang? Berkurang. Di'ful hif, di'ful quwah namanya. Apabila seseorang di atas 60 tahun, pendengarannya semakin nyaring atau ba'ah kita. Apabila di atas 60 tahun, penglihatannya semakin tarang atau semakin kabut. Apabila dia 60 tahun, ingatannya semakin kuat atau semakin lama? Nah, itu ahli kena mua panjang kepada Allah tuh. Ya, kekuatan semakin lama. Dulu jangankan mambiak galilei, mangkik kain saja babal-bal sanggup bawa. Mangkik kabari saja bakar ruang-ruang talok, mangkik pupuk 50 kilo ringan. Tetapi setelah 60 tahun ke atas, kekuatan lemah, bahkan ada mengangkat gelas pun tidak sanggup. Batu kekuatannya lah habis. Ada nang goyang-goyang cemiku bagaya, kau nang goyang-goyang, kau suku mambiak tanah pusaku. Lihat doyo tanah-tanah orang tu tak tanambu tu tanambu dia nyucak dia dah pik dia gitu. Tapi kalau tikul ngai kecil-kecil. Nah, jadi Bapak dan Ibu sidang rahimakumullah, apabila umur kita itu sudah melebihi daripada umur Nabi, kekuatan kurang, pendengaran kurang. Ya, ketika diimbau oleh anak, oleh cucu, kakek makan lai, anduang makan lai, nyanyang itu nyot tambah pulume di cucunya, anduang makan lai.
Anduang makan lain, ndak ada ngah. Anduang makan lain, kok kare mana mengecek lambik-lambik seketik. Padahal 3 kali tambah puluh me itu tuh nak tadanga, pas tadanga beliau lo antara bu kata. Karena nuk pendengaran lah kurang. Pak, bacalah Al-Quran Pak, bacalah Al-Quran Bu. Ini nampak lah dola sabuas kesadonyo tulisan kod. Penglihatan sudah kurang. Ya. Sudah itu yang sangat kita ngirikan, lupa ingatan. Namanya lansia demensia, umur lanjut usia palupo. Kalau lansia demensia itu kata salah seorang dokter, kebetulan kita ada ada di Masjid Al-Falah, di Yayasan Al-Falah itu kalau mengaji langsung panggil dokter sekali. Jadi duo, sudah dokter, sudah itu kita. Kajinya materi yang disampaikan di sana itu oleh dokter itu adalah lansia demensia. Lansia demensia itu apabila seandainya baik tuang 1, 2, 3 kemudian nyoba balik 1 balik, ndak nanya sampai kampe 5, 6 doh nyulang ke belakang balik. Apabila ada seperti itu terjadi kepada bapak dan ibu, coba perhatikan apa-apa yang ada di rumah kita kini, ibu yang lah lansia di rumah awak kini, pagi-pagi lawa agia sarapan lontong, pical dan sebagainya. Dia gia ayah makan ayah tadi 3 menit beliau minta lihat tuh. Nah, ayah lapar makan deh. Tapi ayah lah makan. Bila den makan diangkut, kerana beliau lupa masalah makan gitu. Ya, ingatan. Apabila terjadi seperti itu, maka jangan dibiarkan beliau jalan seorang. Kalau beliau jalan seorang, arah ke situ, taruhlah kalau di Peluri saja tiba di Kubang Putih, taruh ke belakang tiba di Kota Baru. Rumah beliau arah ke Kota Baru Tuhan. Suruh beliau pergi kamu saji seorang. Beliau Peluri beko ke Kubang Putih tadi. Mamang kok ke situ beliau madon nak tentu jalan pulang lagi. Dan kadang-kadang apabila sudah terjadi seperti itu, anak indak sabar Pak, minantu apa lain. Penyakitnya apa tadi? Dima duduk situ keraya, kemudian makan lupo. Rumah rancak, tiga lenggi, karpet tabah, kursi ruang tamunya jepara Pak. Beliau kok duduk di ruang tamu acok kerana suntuk di kamar. Penyakit beliau apa tadi? Di mana duduk? Situ keraya. Hari pertama minantu galak maponyo manyaponya amak keraya amak disiko dia lawa barasian. Di barasian ni minantu. Hari yang kedua pencong-mencongnya keraya ke keraya yo. Hari yang ketiga merunguinya lain. Hari yang keempat nyong ngecik di kamar lain. Udah. Dia. Amak di mana duduk beliau kerajaan. Bahkan beliau suka duduk di ruang tamu. Kemudian mitra awak kan banyak. Kawan-kawan awak kan banyak datang. Jadi bahan rancak. Yo kalau model itu taruh tentu malih lah mitra awak nanti bo. Di belakang kan ada kandang ayam, masa lama ke kandang ayam. Dan ikut terjadi pada tahun 2000 sabalih bu. Ambo menyimpan kini videonya yang di saat itu tuh di shooting oleh TV One dan di shooting oleh RCTI, kejadian di Jambi. Ya.
rumah mewah, anak sudah haji, umur nak lu tua-tua bana dah, baru 55 umur, amak baru sekitar 7 menjalang 80 lah, tapi sudah pikun. Di mana tanan maknya tadi itu? Di kandang ayam. Kebetulan masyarakat ndak ego doh pak, sampaikan ke polisi, tiba polisi, rupanya tiba polisi itu RCTI, tiba Metro, tiba TV1, tiba nyesorotlah mulai dari gerbang sampai ke rumah tuh, sampai ke kandang ayam. Iko rumahnya, iko gerbangnya, aku lah tapi amak tuh. Kenapa bisa seperti itu? Dia pul kuah, dia pul hifzi, dia pul simak, dia pul basar, dia pul hifzi. Karena ampeko sudah melekat pada amak tu. Badan lah lama, pandangaran lah kurang, ingatan lah kurang. Ya. Nah, oleh karena itu Papa dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, makanya pergunakan waktu yang diberikan oleh Allah ini, karena waktu pendek pak, perjalanan panjang. Fa inna safara ba'id, karena perjalanan sangat panjang. Ya, maka harta yang ada sekarang bawa ke akhirat. Malah bisa harta dibawa ke akhirat, bisa. Bahkan orang bisa membuat serugu, membuat istana dari kini untuk serugu besok. Bisa atau tidak? Kini buat istana untuk diserugu. Bisa bu? Bisa. Baca caranya Ustaz, man bana masjidan saghiran au kabiran banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid kecil atau besar, Allah buatkan sebuah istana dalam surga. Bisa nak buat istana kini? Bisa. Ya. Makanya orang-orang mapiti pak, tahunya keuntungan di akhirat, berapa buahnya buat masjid. Ibu-ibu mencari masjid di Ins Kajtalam, kemudian Bapak mencari masjid di Peladang. Ya. Nah, itu kan keluarga toko ame, dan kebetulan ayahnya meninggal, pitinya ado, sepakatlah anak-anaknya, kama kadipayan piti ayah koko kata. Ya, yang lain yang anak nangadang lado sau di Padang, anak kita cintu pulau, kemudian lado pulau petik di Mungko Birugo. Nah, kama awak payan daripada awak bagi sajuk beko abi nakatan tuan so, anca awak abuean musaji, kemudian tu ayah buat musaji, buat musaji di kampung cik, buat musaji di Kajtanam, buat musaji di Peladang. Tu aku nanya supaya bisa nanti mempunyai istana dalam surga. Dipandang panjang ayam mantan wali kota Padang Panjang juga buat masjid. Ya, beberapa orang di sekolah banyak orang buat masjid. Nah, oleh karena itu jangan balom-balom bapak buat masjid, bekompesi masjidnya nak dolai gitu. Ya. Kan ada satu negari pak, kalau kayunya di kampung alun membuat musajid, kalau kayunya dan tahu alun membuat musajid di kampung hanya alun kayu lei malum baliknya musajid, tapi isinya nak do gitu. Kan tak lo bagus sudah, karena yang dikatakan memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billah, itu kata Ali, kata Nabi kepada sahabat, memakmurkan masjid itu pertama buat masjid, yang kedua hidupkan jemaahnya, yang ketiga hidupkan taklimnya, yang keempat jaga kebersihan, yang kelima beri harum-haruman. Itu memakmurkan masjid. Ya, bangun masjid, jaga kebersihan, hidupkan jemaahnya, hidupkan taklimnya, jaga kebersihan, beri harum-haruman. Makanya mangko orang ketika masuk ke Masjid Nabawi,
kemudian nyo masuk ke raudhah, lama-lama nyo ingin di situ, karpetnya empuk ketika nyo sujud tadi harum. Cobalah kalau bon rokok karpet, kau nak sakit kepala nyo. Enak. Nah, jadi Bapak dan Ibu sidang yang rahimakumullah, bawa harta itu ke akhirat, Pak. Pak, harta ko beko kan ada 3 tu. Ketika di akhirat nanti itu harta tu 3. Ya. Orang yang punya harta kenyo maimbau-imbau, kenyo matanyo-tanyo, mali, hartaku, hartaku. Ma akala fa'afna, ma labisa fa'afla, ma tasaddaqa fa'abaqa. Apa yang dimakan menjadi busuk, yang dipakai menjadi lapu, yang disedekahkan itulah yang kekal dan abadi. Nah, bahas supaya harta awak iko bisa kita bawa sama dengan seseorang pergi ke Malaysia. Tiba di Malaysia, cuba cari dia apa-apa konter HP. Misalnya Oppo bara lah gitu. Oppo 2 balik ke Oppo 23, 53. Kalau harganya siko 3,5 juta, Oppo A53 di situ 500 ringgit. Nah, 500 ringgit itu kan sekitar 2 juta lebih seketik tu. Nah, awak ada 50 orang pai traveling, pai wisata religi. Nah, kan tu ceritanya kini lebih semangat lah tu. Ya, tanya apa kembali HP, Pak? HP lah ke Bali, di Padang, di Sungai Puas je banyak, di Sungai Pawah banyak. Apa kembali HP, Pak? Ada. Sebanyak 50 orang tadi, indah ada namu seorang Allah aja kembali HP tu. Boleh titip cik? Boleh? Di Bali 50. Titip cik Pak ya? Yo. Titip cik Bu ya? Yo. Titip cik. Kalau seandainya cik-cik awak bawa 2 dengan HP apa, itu nak kena bea cukai dah. Tapi kalau awak kantongi salah banyak 50 tu, apa kira-kira? Karena enak, karena yang bea cukai. Tiba di BIM, awak keluar dulu. Keluar apa tu? Pak, HP mu Pak? Tasko. HP mu Tasko. HP mu Pak? Tasko. 50 buah HP tadi dapat awak balik. Awak jual beko di siku misalnya 3 juta. 1 HP dapat untung 1 juta. Beko orang konter dapat untung 500 beko. 50 juta dalam waktu hanya 2,5 jam atau 1 hari. Berarti barang yang kita titip kepada kawan-kawan awak tadi, balik kawak bertambahnya. Ha, itu ceritanya tu. Bahas supaya harta awakku bisa awak ambil nanti dan bisa bertambah, awak agian kana yatim, awak agian ke orang miskin, awak agian ke anak-anak yang terlantar untuk melanjutkan sekolahnya, awak wakafkan kamu saji. Nanti awak ambil balik nah habisnya depan, nah habisnya debu batam, justru bertambahnya nanti. Ya, makanya apa kata Nabi tadi? Khudiz zada kamila fa inna safara ba'id. Ambillah perbekalan sebanyak mungkin karena perjalanan sangat jauh. Banyak-banyak bekal awak dari kini, Pak. InsyaAllah bila ada waktu kita lanjutkan, karena Bapak dan Ibu lah mencari jam dari tadi. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ibu kapal ke kantor, tekan 2 lebih kok.